Pemimpin Amanah, oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, M.Phil, pendiri dan pembina INSISTS. Konon dulu pemimpin atau raja-raja pada abad pertengahan di barat adalah seorang bishop. Pemimpin politik adalah agamawan. Mereka dipilih setelah diketahui umum bahwa mereka berasal dari 7 turunan keluarga yang tidak cacat moral. Namun, hingga abad 19 kriteria pemimpin seperti itu mulai pudar sehingga sulit diperoleh. Tidak ada lagi pemimpin bermoral bishop dan tidak ada bishop berkualitas politisi. Agama dan politik pun bercerai. Sejalan dengan denigrasi agama di abad sekuler dan boleh jadi dipicu oleh pikiran Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai tahun 1527 abad 19 dianggap awal pencarian kriteria pemimpin ideal tanpa faktor agama. Thomas Carlyle, misalnya, menulis buku Heroes and Hero Worship 1841 untuk mengidentifikasi bakat, skill dan ciri-ciri fisik orang yang menjadi penguasa. Francis Galton dalam bukunya Hereditary Genius 1869 menguji kualitas pemimpin pada keluarga-keluarga orang berpengaruh. Ia menemukan bahwa keluarga pemimpin berbakat pemimpin. Artinya pemimpin itu dilahirkan. Namun, ini dibantah oleh teori Cecil Rhodes tahun 1853 sampai tahun 1902, yang masih percaya bahwa karakter dan insting pemimpin itu bisa dididik. Tapi sekalipun karakteristik pemimpin ditemukan tahun 1940-an, namun suatu kriteria tidak bisa berlaku untuk semua jenis masyarakat. Untuk itu para pakar menggunakan teori yang telah dirintis oleh McGrath 1962 teori Functional Leadership Model. Pemimpin ini dipilih sesuai dengan yang dikehendaki rakyat atau organisasi yaitu untuk melayani. Pada abad yang sama Bernard Bass 1978 mengembangkan teori yang disebut Transactional dan Transformational Leadership. Yang pertama adalah pemimpin yang diberi kekuasaan oleh kelompok atau rakyat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Kedua adalah pemimpin yang visioner yang bertugas menstimulasi dan menanamkan visi kepada rakyat. Bagaimanapun teori tentang kepemimpinan hingga abad 21 ini masih gagal menemukan rumusan sifat-sifat ideal seorang pemimpin. Kini sering terjadi tiba-tiba seorang pemimpin muncul atau terpilih di luar kriteria pemimpin. Politik dan politisi kini menjadi pemilik kriteria, bukan pakar. Intelektualitas, nilai-nilai, kecakapan sosial, kepakaran dan kecakapan dalam problem solving dan mungkin juga kenegarawanan seringkali absen dari diri pemimpin terpilih. Kepentingan politik pun berada di depan sebagai penentu. Maka mungkin putus asa dengan kriteria ideal pemimpin. Oxford School Leadership menemukan teori baru kepemimpinan yang disebut Neo-Emergent Theory. Dalam teori dianggap paling mutakhir ini pemimpin itu dipromosikan oleh informasi yang diciptakan oleh stakeholdernya melalui media massa atau media sosial. Namun yang dipromosikan bukan karakter sesungguhnya dari pemimpin yang diinginkan, tapi untuk mengangkat popularitas dan elektabilitas. Teori ini digambarkan sebagai berikut. The press, blogs and other sources report their own views of leaders, we may be based on reality, but may also be based on a political comment, opinion, or an inherent interest of the author, media, or leader. Therefore, one can argue that the perception of all leaders is created and in fact does not reflect their true leadership qualities at all. Teori neo-emergen itu mungkin bisa disebut teori pencitraan atau pemimpin ala media massa atau social sosmed. Demokrasi bisa berubah menjadi mediakrasi kuasa media. Media pun sudah dibawa petunjuk kekuatan politik, pemodal, konglomerat dan sebangsanya. Logika postmodern memang tidak lagi memakai silogisme, tapi bahasa dan makna penentu segalanya. Maka tidak heran Akbar S. Ahmed menyimpulkan bahwa ide-ide postmodernisme dipicu oleh media. Media bisa bermain-main dengan makna. Koruptor bisa tiba-tiba menjadi pelopor. Culas bisa menjadi lugas dan tegas. Tukang maki menjadi pemimpin bernyali. Pakar barter menjadi berkarakter dan sebagainya. Logika bahasa postmodern dalam media diracik dengan faham humanisme menghasilkan pemimpin yang unik. Pemimpin yang keras meledak-ledak, aneh-aneh dan dianggap gila itu pemimpin berkarakter. Berkarakter dianggap bermoral dan berakhlak. Kata karakter sendiri bermasalah sebab ia sifat yang dimainkan seorang aktor dalam sebuah sandiwara, drama atau lakonan. Berkarakter bisa diartikan berperan, dan bukan suatu sifat yang melekat erat dalam diri.
Sifat inilah yang diletakkan oleh media kepada seseorang yang akan didaulat sebagai pemimpin. Bahkan bermoral pun bermasalah pula. Dalam Oxford English Dictionary, moral adalah perilaku baik buruk. Standar baik buruk itu bersumber dari kesepakatan manusia, human convention. Bahkan apa yang disebut hukum moral atau dharma dalam agama Hindu juga berasal dari kebiasaan sosial. Maknanya moral dan etika menjadi longgar. Jadi bermoral artinya berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat dan tidak selalu religius. Kata akhlak serumpun dengan halaka, menciptakan. Artinya adalah sifat jiwa yang melekat malakah dalam diri seseorang sesuai dengan asal mula diciptakannya, ahsanu takwin. Jiwa manusia itu diciptakan Allah dengan fitrahnya, fitratallah aliti fataranas alaiha. Maka berakhlak adalah berfikir, berkehendak dan berperilaku sesuai dengan fitrah nurani-nya. Fitrah seseorang itu adalah bertuhan, beragama dan tentu berislam. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan mustahil bisa berbuat adil. Sebab kekafiran sendiri sudah merupakan kezaliman pada diri sendiri. Jika seorang kafir merasa lebih baik dari penganut agama hanya karena tidak korupsi, akan orang baik tapi penipu, pemeras, pezina, pembunuh dan bahkan penentang Tuhan. Pemimpin yang tegas, keras menindak pelanggaran, berani dengan siapapun yang dianggap salah, berani mengambil resiko dan sebagainya boleh saja dianggap berkarakter. Tapi ketika ia membolehkan perjudian, pelacuran, minuman keras sebagai sumber APBD, dan berani mencemooh ulama yang tidak setuju dengannya, ia sudah tidak berakhlak, meskipun tetap berkarakter. Matrik pemimpin berakhlak bukan lagi manusia, tapi Tuhan melalui agama. Puncak berakhlak adalah bersikap adil terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Artinya meletakkan dirinya sebagai hambanya, beribadah, berbuat baik karena dan atas petunjuk Tuhan. Adil terhadap manusia adalah membimbing, memperlakukan dan mengatur manusia agar terjaga hartanya, jiwanya, akalnya, keluarganya dan terakhir agamanya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara komprehensif tidak ada jalan lain kecuali kita letakkan agama untuk menjaga kemaslahatan manusia dan kita sujudkan maslahat manusia untuk Tuhan. Maka dari itu perbuatan, perkataan dan pikiran pemimpin, kata Umar bin Khattab, harus sama. Itulah amanah. Jika tidak maka dia khianat dan pengkhianatan paling keji, menurut Ali bin Abi Thalib adalah pengkhianatan pemimpin.